Ibu Rita, bisa bertemu hari ini kembali. Selamat pagi juga Ibu. Dalam pendampingan individu 5 ya. Iya Ibu. Sehat ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Puji Tuhan kita harus sehat ya. Iya. Gimana Ibu juga kabarnya? Baik ya, apapun persoalan kita harus tetap semangat ya. Dimulai dengan semangat, semua bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Adapun tema kita pada pendampingan individu 5 ini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Dengan fokus pendampingan ini kita akan berbicara ya tentang refleksi penerapan aksi nyata dari modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada siswa yang ada di lingkungan kerja Ibu. Lalu kita akan berdiskusi tentang bagaimana perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah atau di lingkungan kerja Ibu, serta bagaimana implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Itu fokusnya ya, dan kita akan masuk pada bagian awal ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan apa yang menjadi temanya, kemudian kita fokus apa yang akan kita diskusikan sudah kita share ya. Kemudian Ibu Rita dalam dari mulai ini ya, Lokakarya individu 4, Lokakarya 4. Apa sih pencapaian yang sudah Ibu Rita rasakan ya sampai dengan kita bertemu lagi di pendampingan individu 5. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Jadi setelah pendampingan individu 4, waktu itu kan kita observasi pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ber-KSE ya Bu. Jadi pencapaian setelah itu saya tindak lanjuti dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan konsep diferensiasi dan juga ber-KSE. Saya juga menyampaikan hal itu kepada rekan sejawat Bu. Nah, hanya saja mungkin karena itu ada hal yang baru di situ, misalkan seperti teknik stop gitu ya kan, kemudian ada mindfulness. Jadi ya ada sih memang beberapa respon dari kawan yang merasa agak aneh gitu. Padahal kalau itu kita terapkan kan sebenarnya bukan hanya berguna ketika dalam pembelajaran, tapi malah bisa juga untuk kita sebagai terapi, misalkan ketika kita stres atau ketika lagi ada masalah, hentikan dulu sejenak, tarik nafas mendalam, itu bisa melegakan, membuat kita rileks gitu. Kemudian untuk 1 bulan pencapaian setelah pendampingan dan juga Lokakarya 4, ya pastinya mempelajari materi yang ada di LMS. Kemudian di situ kita mempelajari tentang modul 3.1 tentang pengambilan kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya. Jadi di situ saya rasa sangat berguna sekali sebagai kita guru yang merupakan pemimpin pembelajaran. Jadi apa yang ada dalam modul 3.1 dan 3.2 itu benar-benar sepertinya daging lah gitu, yang penting untuk guru supaya bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Good job ya Ibu Rita, bagus sekali ya untuk capaian-capaian ya. Terima kasih kepada Ibu Rita juga sudah berbagi kebaikan dengan share pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan KSE ya. Memang ini pada awalnya itu akan agak-agak sulit untuk
mereka terapkan. Tetapi kalau 1, 2, 3 sudah mau bergerak, semua akan bergerak ya. Kemudian ibu sudah punya rekan sejawat yang akan diobservasi atau sudah dilakukan. Iya Bu, sudah. Oh, berarti saya tinggal meminta hasilnya ya. Iya, misalnya. Ya, dengan observasi supervisi akademiknya, di mana ada pra, ada observasi dan pasca. Iya, benar sekali. Ibu sudah belajar secara daring ya dari fasilitator materi modul 3.1. Banyak hal-hal. Saya lihat CGP itu senang ya, yang dari tidak mengerti jadi mengerti ya. Yang tadinya pikiran aset itu hanya sarana gitu, butuh wujud seperti barang ya. Ternyata banyak yang ada aset. Wah, itu luar biasa. Nah, itulah enaknya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu. Banyak pembelajaran yang akan ibu dapat, dan ini harus ibu bagikan ya, karena harus menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Rita lakukan, bagaimana hal tersebut itu dapat mempengaruhi Ibu Rita untuk pengambilan keputusan yang Ibu Rita lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau di modul 3.1 itu kan tentang pengambilan keputusan berdasarkan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk pemetaan cara untuk pengambilan keputusan ya, yang pastinya modul ini sangat membantu saya bahwa kita sebagai guru dalam mengambil keputusan itu tidak boleh gegabah, tidak boleh tergesa-gesa. Paling tidak 3 hal utama yang perlu kita terapkan ketika mengambil keputusan, yaitu bahwa keputusan itu harus berpihak pada murid, kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu kan Bu. Baru yang ketiganya paling tidak harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi hal inilah yang menjadi dasar saya ketika memutuskan suatu hal, berkaitankah itu dengan siswa atau juga dengan diri saya pribadi. Paling tidak untuk penerapan pengambilan keputusan tadi seperti yang diajarkan dalam modul 3.1, bahwa mempertimbangkan 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip, kemudian ada 9 langkah-langkah yang harus dilewati ketika kita mau memutuskan suatu persoalan atau mengambil keputusan. Jadi kalau selama ini mungkin mengambil keputusan itu ini langsung kita tetapkan. Ternyata kalau kita lewati langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa teruji, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ini terus terang juga pengalaman saya pribadi ya Bu. Ini kan kalau di modul 3.1 itu berkaitan dengan dilema etika, kemudian juga bujukan moral. Jadi ketika pengalaman dulu sebelum saya CGP, saya dulu sempat merasa, saya kan dulu orang tua sakit ya Bu ya. Nah, jadi saya sering permisi sama Bapak Kepala Sekolah membawa orang tua berobat, saya berobat ke Medan, ke rumah sakit Adamali. Jadi satu sisi saya sebagai anak harus mengurus berbakti kepada orang tua. Di satu sisi saya juga guru, saya meninggalkan kelas itu kan jadi ini juga gitu, beban mental gitu. Walaupun saya tinggalkan tugas, tinggalkan bahan, tapi ketika itu terjadi berulang, hampir dalam 1 minggu itu ada selalu saya permisi gitu. Jadi saya ada jumpai Bapak Kepala Sekolah, merasa nggak enak juga gitu. Saya siapkanlah Pak Guru pengganti. Kalau tidak untuk 1 bulan ini, mohon izin saya buatkan guru pengganti supaya saya bisa konsentrasi membawa orang tua berobat sebelum itu. Tapi pada saat itu kepala sekolah mungkin punya pandangan lain. Karena kalau diizinkan 1 bulan tuh takutnya nanti disalah artikan sama guru lain. Kenapa nanti dia bisa, saya ketika nanti berkasus ya perlu nggak Bapak izinkan, nah seperti itu.
Jadi kalaulah tidak terlalu berturut-turut, ibu kasih aja lah bahan, saya kasih izin gitu. Jadi kemudian bapak itu mengingatkan, ibu sudah ikut daftar guru penggerak. Jadi awalnya bu, terus terang bu, awalnya itu memang untuk menjadi CGP ini belum dari hati, karena merasa nggak enak izin sama kepala sekolah dikasih, kok permintaan beliau supaya mengikuti CGP nggak saya turuti gitu. Belum saya daftar pak, daftar lah bu, saya kan nggak minta ibu lulus, saya cuma minta ibu daftar katanya. Nah jadi dari situ lah bu awalnya tergerak untuk ikut CGP. Ketika lulus dan mengikuti pendidikan, oh banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang berguna sebagai kita guru di dalam pendidikan CGP ini gitu. Jadi mungkin awalnya menjadi dilema harus mengurus orang tua atau mengajar, akhirnya bisa ada buah manisnya gitu. Saya tergabung dalam CGP ini dan alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini gitu. Pengalaman saya. Puji Tuhan ya, sangat berarti ya. Jadi kalau dengan pengalaman yang sudah didapat, menurut Ibu Rita apalah yang perlu Ibu kembangkan atau dievaluasi? Yang pastinya dari motivasi saya, itu saya harus perbaiki dulu, bahwa awalnya memang saya termotivasi bukan karena kemauan diri, tapi karena itu tadi situasi. Tapi lambat laun saya menyadari bahwa ini berguna loh sebagai saya guru gitu. Jadi yang perlu saya evaluasi adalah motivasi diri saya. Kemudian saya harus berusaha untuk terus belajar dan belajar. Tidak ada kata menyerah untuk belajar, walaupun ya secara kemampuan IT mungkin masih jauh dibandingkan kawan-kawan CGP yang lain gitu. Tapi kita kan banyak sumber belajar ya Bu ya, bisa dari internet, kemudian kita bisa lihat tutorial YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa yang perlu saya tekankan dalam diri saya. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman juga. Di sini saya sudah punya rekan yang lulus sebagai guru penggerak. Jadi itu sebagai tempat sharing saya ketika mungkin saya ada masalah atau ada yang saya rasa sulit. Alhamdulillah saya punya rekan yang bisa untuk berkolaborasi bersama gitu. Wah, luar biasa ya. Hal apalah yang menurut Ibu Rita rasakan yang dapat mendukung keberhasilan dalam pengambilan keputusan itu? Yang pastinya kalau untuk dukungan dari pihak kepala sekolah selaku pimpinan, kemudian kolaborasi kita dengan rekan-rekan sejawat juga sangat membantu kita dalam memutuskan suatu persoalan. Kemudian ya pastinya tambahan ilmu, kemudian pengetahuan yang kita dapatkan, baik itu melalui pengamatan, baik itu melalui belajar ilmu-ilmu yang dari internet, dari situs-situs pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa itu hal yang sangat mendukung saya ketika saya untuk membuat keputusan. Bagus ya. Tadi Ibu sudah sedikit ya menyinggung etika ya, berarti pengalaman masa lalu. Masih adakah pengalaman yang Ibu alami, baik waktu dalam dekat maupun yang sudah lalu, yang mencerminkan adanya dilema etika, baik itu terkait si siswa maupun rekan sejawat? Tadi juga Ibu sudah ada sedikit singgung juga ya, pengalaman masalah itu dengan pimpinan ya. Tapi juga bisa juga dengan rekan sejawat. Tetapi mana tahu ya, masih ada pengalaman Ibu bisa share. Mungkin berkaitan dengan siswa ya Bu. Saya selaku wali kelas, ada kemarin itu siswa saya yang tidak mengikuti ujian. Tidak mengikuti ujian karena dia mementingkan kegiatan untuk perlombaan, pertandingan silat pada waktu itu. Jadi ketika sudah selesai ujian dan kita ingatkan si anak tadi pun masih ya merasa apakah karena dia sudah hebat gitu pertandingan sehingga ujiannya pun tidak dilaksanakan sampai dengan berlarut-larut gitu Bu. Jadi di satu sisi kita mau menyelamatkan dia, membantu dia, tapi di sisi lain ya dia juga mengharumkan nama sekolah itu pertandingan gitu Bu. Jadi ya masih terus berkoordinasi. Saya juga berkolaborasi dengan guru BK untuk penanganan siswa tersebut. Ya dilakukanlah sampai pemanggilan orang tua, bagaimana untuk tidak lanjut selanjutnya gitu. Artinya penyelesaiannya
eh, itu sebelum itu ya, sebelum belajar dalam diklat PGP ya. Sudah belajar, cuman belum masuk modul Ini ya. 31 ya Bu. Harusnya masih harus pendekatan ya kan, Iya. dengan melakukan Coaching. coaching. Nah ini next ke depan itu bisa dilakukan ya. Iya. Baik Ibu Rita, apakah proses pengambilan keputusan yang Ibu Rita lakukan selama ini sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang Ibu telah pelajari pada modul 3.1? Awalnya sih tidak ya Bu, awalnya ya keputusan yang saya rasa benar itu saya jadikan landasan untuk keputusan, tapi ternyata benar dalam satu sisi belum tentu juga benar dalam sisi yang lain gitu. Ada 4 paradigma yang kalau kita pelajari di situ ada rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu, individu lawan masyarakat, kemudian ada lagi kesetiaan lawan kebenaran dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata dalam kita memutuskan ke suatu keputusan harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi setelah mempelajari modul 3.1 ini menjadi landasan berpikir saya bahwa keputusan itu setidaknya harus berpihak pada murid, dapat bertanggungjawabkan, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, 3 hal pokok inilah yang ya kedepannya harus inilah jadi patokan saya ketika mengambil keputusan. Setelah mempelajari. Iya. Ya puji Tuhan, artinya berdampak ya. Iya, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu Rita, apa sih yang Ibu perlu kembangkan atau Ibu evaluasi dalam proses ketika Ibu Rita mau melakukan pengambilan keputusan? Ya, Ibu, terima kasih. Untuk apa yang perlu saya kembangkan, yang pastinya kemampuan saya berkomunikasi secara efektif, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan rekan sejawat, ataupun juga dengan murid. Kemudian selain itu juga saya perlu mengembangkan wawasan dan pengetahuan saya. Kadang-kadang kan kita Bu, ketika berjumpa dengan orang, kita sharing, kita bercerita, kita bisa dapat tambahan pengalaman gitu. Oh ternyata kalau ada kasus seperti ini, seperti inilah sebaiknya gitu. Jadi perlu juga sharing, kolaborasi lah dengan baik itu rekan sejawat yang dalam satu sekolah maupun dengan rekan sejawat kita di luar sekolah, supaya lebih menambah wawasan dan pengalaman kita. Good job Ibu Rita ya. Luar biasa pengalaman yang sudah diperoleh ya setelah dan sebelum belajar modul 3.1 begitu banyak ya. Iya, perkembangan yang signifikan. Iya, saya sangat merasakan sekali itu. Kita berharap Ibu Rita juga bisa share kepada rekan-rekan sejawat, sehingga rekan sejawat pun bisa melakukan seperti apa yang Ibu lakukan. Artinya pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip dan ini ya, prinsip keadilan tadi ya. Keadilan, karena kadang-kadang kan segala sesuatunya itu ketika keputusan itu tidak berpihak kepada murid, artinya kadang-kadang kan ada keputusan itu karena emosi. Misalnya tadi kan siswa lebih mementingkan, kalau secara emosi ya kamu ini enggak ini ya enggak peduli ya, enggak hormat sama kita ya, enggak peduli ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi positifnya ya kan, sebenarnya dia itu sudah melakukan hal yang baik. Nah, cuma bagaimana mengarahkan sisi sebaik aja kan? Ini tadi penerapan coaching dan juga. Baik Ibu Rita, kita akan masuk dalam rancangan program yang berdampak pada murid. Di modul 1 ya, yang masalah membuat program visi itu. Iya, 2.1 ya. Prakarsa perubahan. Ya. Berarti Ibu Rita kan sudah mempunyai program.
program, ada program sekolah, ada program Bu Rita sendiri, ya kan? Apakah Ibu Rita sudah membuat rancangan program itu yang berdampak kepada siswa yang ada di lingkungan sekolah ini? Ya, baik Ibu, untuk program waktu itu yang dirancang di Prakarsa Perubahan itu adalah bagaimana meningkatkan rasa percaya diri siswa, terutama dalam pembelajaran saya di bidang matematika. Kadang-kadang siswa itu untuk tampil ke depan itu susah sekali gitu ya Bu. Ya. Jadi itu rancangan program saya bagaimana meningkatkan kemampuan siswa memiliki rasa percaya diri untuk tampil, baik itu mengerjakan soal atau juga tampil dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, selain itu juga program saya yang berkolaborasi dengan rekan sejawat menjadi program sekolah. Itu kita buat namanya GLS Bu, Gerakan Literasi Sekolah. Ya. Nah, jadi di sekolah kita ada buat gerakan literasi di mana di jam pertama, 15 menit pertama kita buat program 10 menitnya membaca, 5 menitnya siswa menulis resume dari apa yang dia baca. Nah, jadi program ini berlangsung dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, kecuali hari Senin ya Bu. Nah, jadi berkolaborasi lah, kita buat timnya, ada tim yang untuk sebagai koordinator, beberapa kelas ditanggung jawabinya. Jadi hasil dari apa yang ditulis oleh siswa nanti akan dikoreksi atau diberi penilaian oleh guru-guru bidang studi bahasa terutama. Tapi kalau untuk pelaksanaannya di dalam kelas itu kita mintakan kepada guru-guru yang masuk di jam pertama memantau keadaan siswa di jam pertama itu untuk pelaksanaan GLS tadi. Selain itu juga di sekolah ini ada program Jumat Berbagi Bu. Ya. Jadi khusus di hari Jumat itu siswa dan guru boleh menyumbangkan makanan, snack gitu kan, dikumpulkan di musola. Jadi pada saat jam istirahat bagi siswa yang melaksanakan sholat duha ada diberi jajanan atau snack gratis lah gitu Bu, khusus untuk di hari Jumat. Sambil juga ya mengaktifkan siswa untuk bersedekah, berbagi dengan orang lain gitu. Baik Bu Rita, ya itu tadi programnya dengan bentuknya ya, bentuk tadi pengapaan. Apakah literasi apa tadi? GLS Bu, Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi ini menyeluruh sama semua siswa. Iya Bu, kelas untuk 10, 11, 12. Gitu. Berarti ada 2 itu ya udah bentuk ya. Iya Bu. Cuman itu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Bagus. Dukungan apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tadi? Buat program itu gerakan literasi dan berbagi, Jumat Berbagi. Itulah bentuknya ya. Nah, dukungan apa saja yang Ibu perlukan sehingga program itu bisa berjalan? Baik Ibu, untuk dukungan yang diperlukan yaitu pastinya dari pimpinan, dari kepala sekolah, karena beliaulah yang menjadi puncak pimpinan di sekolah ini, sehingga sebagai pelaksana kami perlu dukungan baik material maupun imaterial dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat, karena pelaksanaan ini tadi kan butuh koordinator, butuh pelaksana di tiap kelas, dan pastinya itu perlu kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan juga staf yang ada di sekolah. Begitu ya. Apakah dengan menjalankan, kan sudah terlaksana nih programnya? Apakah ada tantangan ya dalam menjalankan program yang telah Ibu buat ini? Ya pastinya ada ya Bu tantangannya, terkhusus ketika misalkan di jam pertama itu guru bidang studi yang masuk tidak hadir atau bahkan terlambat misalkan, pastinya kendala di dalam kelas itu kadang-kadang masih ada kita jumpai siswa yang kalau nggak ada guru ya nggak dilaksanakan gitu. Sementara harapan kita supaya ini bisa menjadi budaya baca, siswa-siswa menyenangi untuk membaca buku. Tapi ya itu tadi kendalanya masih ada sebagian siswa kita yang termotivasi untuk melaksanakan itu secara mandiri. Masih harus ditunggui guru, kalau nggak ada guru tidak dilaksanakan gitu.
Jadi ya itu tadi kendala utamanya ketika misalkan ada guru yang tidak hadir atau terlambat hadir. Kemudian kalau untuk Jumat berbagi kendalanya ya mungkin ada satu hari ada yang snacknya banyak, ada hari yang lainnya mungkin tidak tercukupi gitu. Itu menjadi kendala karena kita kan sistemnya berdasarkan infak atau sumbangan gitu. Apa yang Ibu Rita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pastinya kalau untuk menghadapi situasi ketika guru misalkan terlambat hadir atau tidak hadir di kelas tersebut, kita tetap buatkan kan ada koordinator yang menanggung jawab setelah beberapa kelas gitu. Jadi koordinator itu yang ikut membantu untuk pelaksanaan. Kemudian kita juga melibatkan guru BK yang ikut memantau, walaupun yang mungkin tidak bisa terpantau seluruhnya karena di jam-jam pertama biasa guru BK juga menangani siswa-siswa yang terlambat, siswa-siswa yang bermasalah gitu. Hanya saja ya memang perlu kita tekankan kepada anak-anak bahwa program ini bukan untuk sekolah, program ini untuk kamu, untuk supaya kamu cinta untuk baca gitu, bahwa kamu perlu budaya tersebut gitu, supaya bisa cinta untuk buku, bahwa buku itu jendela dunia, perlu untuk dibaca. Mungkin ya secara apa ya Bu, hobi baca itu banyak sih sekarang mungkin di HP ya kan. Bacanya Facebook, Instagram gitu. Tapi buku secara fisik itu kadang kurang tersentuh gitu. Mungkin dengan menerapkan program kita ini harapannya siswa mulailah cinta kembali dengan buku. Tidak fobia untuk baca buku gitu. Nggak malu ketika misalnya kawan-kawannya bilang, buku kok macam itu buku gitu. Nah, jadi jangan nanti ada stigma dia malu untuk baca buku. Kita kembangkanlah supaya termotivasi kembali. Hari gini jadi gedung buku. Gitu. Luar biasa ya Bu Rita untuk program yang sudah terlaksana ya, dirancang dan terlaksana, dan Ibu pun bisa memberikan solusi untuk tantangan yang terjadi ya kan, pasti ada ya. Diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang telah Ibu rintis di lingkungan kerja Ibu ya. Ibu Rita sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan Ibu. Itu bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar dari Ibu Rita sendiri? Baik Ibu, untuk komunitas praktisi yang kemarin itu dirintis bersama dengan rekan-rekan yang lain dan juga atas arahan dari Bapak Kepala Sekolah, itu kami membentuk komunitas belajar Bu. Kami kasih nama Kolaborasi Maju, disingkat KORMA. Jadi Kolaborasi Maju Kombel kami ini merupakan kumpulan dari kawan-kawan yang harapannya bisa sebagai motor lah gitu bagi kawan-kawan yang lain, berbagi praktik baik, berbagi pengetahuan, walaupun ya bukan maksud mengajari ikan berenang gitu ya Bu, tapi setidaknya sharing dari apa yang dimiliki supaya setidaknya menambah pengetahuan dari kawan-kawan rekan sejawat. Jadi kami membuat Kombel ini dengan misalkan ada bimbingan kepada kawan-kawan, misalkan kemarin seperti pengerjaan pengelolaan kinerja gitu. Kemudian kemarin itu juga kita ada buatkan webinar tentang pengisian pengelolaan kinerja. Jadi ketika mungkin kawan-kawan mengisi RHK di pengelolaan kinerja itu berupa webinar ataupun seminar dan yang lainnya, itu ketika mereka mengikuti di forum yang lain atau di platform yang lain, mungkin ada yang berbayar seperti itu. Nah, jadi dengan kita buatkan setidaknya baru sekali, memang harapannya ke depan kita buatkan lagi, sudah bisa untuk sebagai bukti dukung ketika nanti sertifikatnya diupload di PMM gitu Bu. Jadi ya itu juga menambah pengalaman mengajar dan belajar bagi saya, terutama ketika misalkan kita sebagai moderator dalam webinar, berarti kan kita bagaimana bisa mengatur seminar itu bisa berjalan dengan baik, berkoordinasi dengan narasumber-narasumber yang ada, mengelola itu kan juga menambah pengalaman kita gitu.
Oke Bu Rita. Sudah ada komunitas belajar itu Kombel ya. Iya. Nah, hal apa sih perubahan yang menyenangkan lah ya yang Ibu Rita alami dari rekan sejawat di komunitas yang telah dibuat ini? Kalau untuk hal yang menyenangkan, saya senang bisa berbagi dengan rekan-rekan, kawan-kawan kita. Apa yang kita miliki ternyata bisa berguna bagi orang lain. Itu merupakan hal yang menyenangkan itu ternyata, Bu, bahwa apa yang kita punya itu kalau kita bagi tidak mengurangi apa yang kita punya gitu. Kita bisa memberikan pemahaman, pengetahuan kepada rekan sejawat, dan ternyata bisa memudahkan pekerjaan mereka. Itu kan juga merupakan suatu ibadah bagi kita ya. Bisa menambah amal kita lah gitu ya. Itu sangat menyenangkan bagi saya, Bu. Baik Ibu Rita, apa yang menjadi rencana dari Ibu Rita? Apa yang akan dilakukan apabila kan, bila di komunitas ini programnya telah selesai? Apa yang akan Ibu Rita rencanakan? Baik, ketika program ini nanti selesai, di komunitas praktisi kami tentunya masih terus akan berjalan dengan meningkatkan pertemuan-pertemuan, khususnya membahas tentang persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan. Apalagi kita ketahui bersama sekarang ini banyak yang dibebankan kepada guru terkait dengan misalkan pengelolaan kinerja, sementara masih banyak kawan-kawan kita yang ya secara dalam tanda petik gagap teknologi gitu. Jadi bisa sebagai teman sharing ketika menemui kesulitan dalam penginputan atau masukan dalam bukti dukung, atau mungkin ada hal-hal yang belum diketahui. Jadi kedepannya masih akan terus berlanjut insya Allah untuk Kombel kita ini, dan saling berkolaborasi. Ternyata itu menyenangkan gitu. Kita bisa, ternyata yang seperti ini kita bisa dapatkan dari rekan yang lain gitu. Yang seperti ini kemampuan membuat presentasi dari Canva misalnya, ternyata bisa kita dapatkan dari rekan yang lain gitu. Jadi saling berkolaborasi ini sepertinya masih tetap terus akan berlanjut gitu. Dukungan apa yang Ibu Rita perlukan untuk komunitas belajar atau Kombel ya, yang ada di lingkungan ini agar ini bisa terus belajar bersama? Untuk dukungan yang diperlukan di antara lain pastinya dari pimpinan atau kepala sekolah, karena bagaimanapun namanya Kombel ini kan masih dalam satu lingkungan sekolah, jadi butuh dukungan moral maupun material dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ya juga dukungan dari rekan-rekan sejawat bahwa ini untuk kepentingan kita bersama gitu. Jadi jangan terus merasa minder misalnya karena merasa kurang kemampuan IT atau kurang bisa memahami, tapi ya mari sama-sama kita belajar gitu. Mari jadikan Kombel ini sebagai wadah tempat kita belajar bersama. Dan kedepannya juga mungkin nanti kalau sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka akan banyak hal-hal baru yang perlu diketahui bersama, perlu kita sharingkan bersama, dan harapannya Kombel ini nanti bisa lah sebagai wadah untuk tempat berbagi kepada kawan-kawan yang lain. Luar biasa ya Ibu Rita, ya, bagaimana perbincangan dengan rekan sejawat pasca observasi ya kelas ya, luar biasa. Kiranya kita berharap ini betul-betul bisa berdampak pada rekan sejawat di lingkungan kerja kita ini. Akhirnya Ibu Rita, kita akan masuk pada bagian akhir pendampingan. Hal-hal yang dinanti-nanti ya. Ibu Rita, setelah menjalani pendidikan guru penggerak, menurut Ibu Rita materi apalah yang paling Ibu kuasai dan Ibu sudah praktikkan? Ya,
Untuk materi yang paling saya kuasai dan saya praktikkan, saya suka sekali dengan modul 1.1 Bu, karena itu pertama sekali mempelajari tentang pendidikan calon guru penggerak ini, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ kita mempelajari bahwa murid itu bukanlah kertas kosong. Murid itu sudah ada gambaran-gambaran yang kita perlu tegaskan kembali garis-garisnya gitu. Jadi kemudian juga dalam modul 1.1 tadi bagaimana kita melakukan pembelajaran, harapannya adalah berpusat pada murid. Nah itu yang terus saya berusaha untuk kembangkan yang awalnya kita merasa bahwa kitalah pusat dari pembelajaran, ternyata tidak, haruslah murid yang menjadi pusat dari pembelajaran. Itu yang paling saya sukai dan saya berusaha untuk kuasai semua modul, walaupun ya semua modul itu sangat berguna ya Bu ya, sangat mendukung kita selaku guru, tapi yang paling saya senangi itu dan paling saya kuasai di modul 1.1. Dan ini sudah dipraktikkan ya. Iya. Nah, kalau ada yang sudah kita kali kuasai, tentu pasti ada yang masih membuat kita bingung ya. Nah, materi apa sih yang masih membingungkan dan yang masih Ibu Rita masih ingin pelajari? Kalau yang masih bingung dan masih ingin saya pelajari itu tentang Bagja Bu. Nah, bagaimana menuangkan prakarsa perubahan itu secara runtut kita tuangkan prosesnya dalam Bagja. Jadi kadang-kadang itu kan perlu kolaborasi dengan rekan sejawat ketika kita mau buat prakarsa perubahan untuk sekolah gitu ya. Jadi di Bagja itu urutan-urutannya yang buat pertanyaan, kemudian jabarkan rencana dan lain sebagainya, itu sepertinya perlu masih terus saya dalami gitu. Berarti memang tentang Bagja ya, jadi ini masih bisa lah ya sharing dan kolaborasi. Yang penting urutannya Bagja, buat pertanyaan, terus A-nya analisis atur rencana. Iya, terus J jabarkan G gali mimpi. Iya. J jabarkan rencana, atur eksekusi. Dengan itu aja sebenarnya udahnya, cuma ya itu tadi, walaupun itu masih membingungkan bukan berarti kita membuat kita tidak pengen untuk mempelajarinya lagi. Iya, kan iya. Ya. Oke, baik Bu Rita ya, luar biasa dari mulai awal pendampingan 1 sampai dengan 5 ini Ibu luar biasa ya. Terima kasih juga kalau Ibu Rita sudah berbagi praktik kepada rekan-rekan sejawat lainnya, itu semua materi yang diperoleh dari pembelajaran daring. Untuk mengingatkan kembali ini kepada Ibu Rita untuk menyebarkan kembali angket yang kemarin. Ya, di mana mengisi kuesioner itu ya kan, 5 siswa, 5 rekan sejawat, ya rekan guru ya, kemudian kepala sekolah ya, feedback 360 derajat, nah, menginput survei lagi ya, kemudian menyebarkannya dan namanya juga harus diisi ya. Lalu ini hanya mengingatkan kembali untuk Ibu Rita melakukan diskusi ya, nanti mungkin hasil mengarahkan nanti guru saya pemetaan akses ya. Jadi nanti ini pelaksanaan sebelum P6 terlaksana ini melakukan ya, 1, kalau Ibu mau tulis, menentukan jadwal diskusi, pemetaan aset dengan kepala sekolah. Dua, mengundang aktor. Nah, ini aktor bisa dalam kurung kepala sekolah,
rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, perwakilan gender, ya, yang terlibat dalam diskusi. Kemudian membuat notulen hasil diskusi. Lalu mengambil foto kegiatan. Lalu mengumpulkan hasil pemetaan. Itu saja Bu Tita, ya, sukses selalu, tetap semangat untuk mengikuti tahap-tahap akhir dari PGP ini. Oke, good job. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sukses. Pagi, Ibu.